Iya malah ngoprek si John. Di kupat kepot. Terus kumaha dong? Udah kan anjing ini kenapa gitu ya, terus udah. Terus gue yang akhirnya begitu beres, ya udah, Pak saya mah lutut gitu yang. Oh, ternyata mungkin salah lihat ini pasien kali ya. Anjing, aku didodai gini anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada kita di cerita hari ini. Episode kesekian ratus kalinya lah kita bertemu. Itu udah ribuan belum sih, Bah? Belum ya? Acan anjir. Paling 10.000 lah. Still yakin ya. Gak kerasa ya. Jadi aktivitas kita selama ini, iya ini kemarin kan bisa anu menang vaksin Can. Pamajikan orang guys. Pamajikan mana guys? Kalek tadi. Orang Mana? Acan. Di mah? Babe mah geus meureun. Ya. Babe indung orang Babe guys. jeung indung. Nya indung urang mah geus, kolot urang mah di mah tinggal urang jeung adi urang nu acan. Pamajikan urang geus, indung babe urang geus di Sukasih juga geus duanana. Ya tinggal manehnya. Tinggal urang kan urang teh nu sieun teh kan urang mah loba. Kita membongkar aja lah. Penyakit Ya. kan awal-awal mah katanya untuk penyakit penyerta kan rada depending ya agak-agak nunggu waktu dulu. nah iya kumaha orang masalahna jujur aja gitu gua penyakit orang lumayan oge aja Kan diperiksa Apa nanti. Diperiksanya mah cuman tekanan darah aja. tekanan darah doang tapi kan ya maksud gua awal mah kan ada yang misalnya kayak apa asma bla 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 gitu kan nggak boleh Darah tinggi juga kan? Hah? Darah tinggi. darah tinggi nggak boleh. Nggak, kalau asma sih lu bisa lihat istri lu kan parah asmanya mungkin ya. Cuman kan nggak apa-apa. Nggak, cuman kayaknya mungkin emang sudah mulai ya sudah ya dibolehkan kayaknya mah yang ada penyakit penyerta mengenai penyakit penyerta siga nama ya penyakit orang-orang yang sudah menjelang usia senjanya nyalain orang sih maneh itu marane ya mah urang mah kan ngoraken maneh penyakit maneh naon yang akhirnya anjir orang teh gitu selain kerontok gitu sih sulahna teh geus mundur sih aja nyamannya aing mah geus tibaheula. mata kan digoblok wae Kan suka kebakaran teh ya hari tadi. ngaruh anjing kebakar mah leungeun Kalau bikin kayak lu dulu cerita dong. Gimana? Kalau penyakit yang maksudnya udah minum obat gitu, Bah. ya maksudnya yang awalnya teh lu enggak ada kayak gini mimiti misalnya maneh boga darah tinggi ya tapi tiba-tiba setelah kesini anjing urang darah tinggi gitu kan kan kalau kata bini gue mah setelah lewat fase kepala 3 rata-rata kan mulai permunculan namun siwa mah di belasan tahun yang gitu. Udah. Masih kena dahar comro. Ini guys enak coba apa sih, Bah ini? Ini Kita comro promosi Indomaret aja. lah pokoknya Indomaret Oh, di iya, enak banget nih, Stami lah aya eta ngeunah air ini sih singkongna ge ngeunah kan Singkong urang lepoh ya. kayak lah bahas lah tadi naon maneh penyakit maneh Oh iya penyakit. Sebenarnya kalau gua ya, Bah ya. Kalau sakit alhamdulillah belum, tapi apa sih Sakit namanya? parah maksudnya. Belum. Ya, parah mah juga kita juga yang- amit Apa yang udah minum obat lah ya, udah rutin kan? nya kudu rutin. Alhamdulillah belum gua, tapi kondisi si organnya yang gua rasa udah mulai menurun. Naon tah? Misalnya dulu Penglihatan sudah kabur. Nggak bisa nangtung deh. kita bisa letik kurang. Organ vital. Sedikit pisan eta. sedih tah. Mana yang ulah beja-beja wa kayak aya bahan mana. Gua ada cerita tuh yang Atuh, tenang. Si ngaruh kan. Emang kan si eta mah udah Pengen eksis dia mah. selalu. Terus Jadi kalau gua dulu pipis. bukan apa buang air kecil ya. Buang air kecil. Buang air kecil. bisa nyamuk ya. Ya. Buang air kecil tuh dulu gua kuat 6 jaman, Bah. 6 jaman Apa? 7 jam nggak pipis. Suka lain. Anjir lihat teh. Awak aing segede kumaha kan. Lain 6 jam. Bisa nggak pipis 6 jam lebih dulu. Oh enggak pipis. Nggak pipis. Kalau pipis 6 jam anjing. Aing hoream oge. Lamun bisa ulin jeung maneh ka Jakarta. Urang hayang pipis anjing genap jam dengan maneh. Ya tah. Ya terus Bisa 6 jam nggak pipis atau 7 jam lah dulu. sekarang mau jadi sering beser gitu. Sekarang 4 jaman 5 jam udah. Ya masih lumayan atuh. Ya, ya kan tadi kan Anjing gula berarti mana? Hah? Gula. Diabetes meureun mun pipi ki wae mah lain. ya kan menurun aja.
Oh. Oke, nu mana heula teh? Ya kayak biasa. Amin. Denotasi. Mancing wae eta mah. Terus. Itu sama jadi gampang diare kalau makan yang tanya maneh mah iya sih mah berak we. Lapisan sama gue sih dia gitu. Ya. Jadi kalau dulu mana sensinya berarti nya? sensi pisan. Jadi kalau makan apa? Batu. Rendang tuh. Oh, suka dadar batu. Atuh Maneh baheula kan lamun hayang modal kudu ngagengum batu. Cobaan maneh kayak ngadahar batu, sugan teh hayang modal. Melek Ya, tuh anjing gitu dari batu mah. Nah sekarang udah gak bisa kayak rendang gitu-gitu yang berkuah. Wah, anjir. Udah gak bisa sering Itu. banget Nah, gitu. itu kenapa Din? Maksud gue, apakah ada akumulatif Ini kan hayang kali ngomong karena Alsi si Uwa dah. Tapi orang begitu menjaga. Kita mah menjaga sih. Gitu. Udah dia udah wanti-wanti gitu. Sih mah orang gitu sarwada. Jadi Om, apa ya? Wak? maksudnya tuh, lu ngerasa nggak kayak gitu tuh karena ada gaya hidup lu yang sebelumnya nge-build up, kenapa jadi lu punya Kalau kata adik gua kan dokter. Jadi emang kondisi ya karena umur. Tapi aja. kalau secara makan ya gue bukan termasuk yang kayak jeroan gitu-gitu apa sih? Ya yang berlemak-lemak gua enggak gitu. Yang berkolesterol tinggi lah gitu ya. Enggak kayak lu yang suka menunjang ya, gua enggak. Cuman pas kemarin ngomong sama adik gua ya berarti emang kondisi gua tuh udah 40 dan itu udah berubah lagi gitu. Makanya Tapi sebelumnya lu makan pedes seneng? Enggak Atau emang dari dulu udah ada enggak pernah mencet gua. Tapi dulu udah sensitif gitu masalah. Oh iya, berarti lebih Memang parah ya. Sensitifannya menurun makin menurun nih di umur 40 tahun ini tuh kata adik gua gitu. Kalau ya dulu makan apa kayak rendang, opor, padang-padangan lah ya, bumbu-bumbu padang nggak masalah sama sekali gitu. Tapi pas sejak 40 plus nih, nah itu mulai gue pas tanya ke adik gue ya berarti karena gue kan ya alhamdulillah belum darah tinggi, belum ya mungkin itu blessing in disguise. Maksud gue karena lu tahu lu nggak bisa makan kayak gitu, jadi lu jadinya berkurang terdahar gitu. Jadinya masalah perut memang jadi menahan gitu. Cuman di antara kita kan lu yang paling stabil berat badan. Mana? Terus juga sih kan belum mengkonsumsi obat tiap hari gitu loh. Yang ayo orang makan guys, jeung si Uwa mah geus aya gitu loh. Geus aya nu kudu di apa ya seumur hirup gitu. Baygon itu. Bisa jadi sih. Menyebut merek teh Baygon. Ya hit atau hit. Gitu. Paling itu sih bah kalau gue yang nah itu teh setelah belakangan ini gitu maksudnya 40 tahun mulai itu kurang berubah. Mana emang masih untung. Karena gue dulu mah ya begini gue bukan rajin ya. Biasa minum air putih lah gue teh gitu. Itu sih yang paling penting. Sama soalnya enak minum cai naon? Biasa lah. Soalnya ya bokap gue aja, dia tuh gak suka minum air putih. Ya kerasa aja sekarang pas dia udah tua, jadi harus operasi. Si senior nggak terlalu suka dia teh. Jadi gimana? No? Kopi teh dulu tuh kopi bisa 2 hari, sehari bisa 2 kali dia. Normal tuh. Pagi sore gitu. Pagi sore. Ya tapi gue ingat loh ceritanya si Om nih. Om tuh dulu kalau nggak salah jarang makan tapi kopi atau teh jeung ududna teh kenceng gitu. Benar nggak sih? Mana? Orang. Ya. Ya mungkin itu juga kali, tapi ngaruh nggak itu? Ya kalau kata adik gue sih ngaruh tapi sedikit sih. Oh, tapi sedikit karena ya? gue dulu alhamdulillah ya dari umur berapa ya, dari 25 tahun lah ya rajin air putih sih gue. Jadi kalau misalnya minum kopi secangkir, gue tuh minimal pasti air. Cangkir ya lu tau sendiri kan gue kalau makan kan dua gitu. Teh, kopi, kalau misalnya ada matcha pasti ada air putihnya pakai air putihnya. Gue selalu gitu dari umur 25 tahun lah kurang lebih gitu Oh sampai gitu sekarang. Ya. Alhamdulillah gitu kata di gue juga jangan sampai lepas si air putihnya. Ya alhamdulillah sih sama gue. Cuman ya yang kerasa ya itu BT-nya nggak bisa makan rendang sesering itu sekarang gue. Itu gitu. Makanan Padang teh the best ya, makanan the best. Rendang mah juara. Kita gue mah. Nah dulu pernah. Jadi waktu berapa ya umur 35 lah waktu mendiang mama mertua masih ada. Dia teh beli apa sih teh tarik sasetan teh gening. Kan ada tuh. Bukan yang dari produk Malai.
kebenaran si mamah di rumah juga, mamah indung orang ibu gue juga beli. Jadi setiap hari tuh gue bisanya seminggu di sana, seminggu di sini. Minumnya tak. Hampir tiap malam bah minum itu. Di bulan berikutnya, gue dicek kebenaran cek darah ya si adik gue teh, cek katanya, barang dicek. Tah, kolesterol gue 254. Umurnya gara-gara itu ya. Gara-gara tabung kok. Kata adik gue teh, ini yang mas makan apa nih yang beda nih sebulan kemarin, 2 bulan kemarin? Apa ya? Nggak ada sih kata gue teh, gue nggak makan aneh-aneh, tahu sendiri kan. Minum. Nggak ada juga kata gue teh. Tatar. Sebulan ini hampir tiap malam gue minum si teh tarik sasetan itu. Ya nggak boleh atuh kata dia teh. Kenapa nggak boleh kata gue teh? Kalau udah 30 plus nggak boleh minum yang terus-terusan konstan selama sebulan, itu nggak boleh kata dia. Oh gitu, berarti kopi gitu menang ya? Kopi saset gitu. Ya batasi aja. Kabeh kita lamun berlebihan itu menang, Pak. Ya sih, tapi orang nggak tiap pois ya. Ya usahain pagi. Kalau gua kan sebelum tidur tinggal bebe jauh ya kalau orang. Nanti obat disuplai. Gitu, Wak. Jadi itu aja yang pernah gua rasain waktu itu, kolesterolnya 254, yang kata adik gua jangan dulu minum karena itu hanya karena kesalahan kebiasaan habit yang tiba-tiba muncul. Jadi terus setelah habitnya lu rubah lagi, normal lagi, nggak pernah lagi karena berarti sih eta ya lumayan bahaya, bukan bahaya sih, maksudnya lumayan berpengaruh nya untuk tapi memang sih kalau contohnya kayak istri gua nih yang sehat banget, terus kalinya dia makan kayak dia pergi ke Raca aja nih ya, ke Raca kan kuah-kuahnya kita nggak tahu ya itu isinya apa aja gitu ya, dia pasti muntah. Gara-gara apa, Pak? Nggak tahu, mungkin ada semacam micin kayak gitunya gitu. Ada teman gue gitu, teman gue juga. Jadi toleransinya. Jadi kalau misalnya kayak seblak nukar itu teh, utah gitu. Kan kalau seblak makan si edannya perasaannya teh edan banget gitu. Karena istri gua biasanya makan sehat banget gitu. Ya kan, beras shirataki gitu. Terus jarang makan nasi gitu kan. Beras organik. Maksudnya terus jarang minum ini karbo gitulah yang aneh-aneh gitu, air putih. Kalau enggak buah-buahan gitu. Tapi sekalinya misalnya mau nyobain, biasanya udah gitu tuh kayak yang ngantuk banget. Kalau enggak ya muntah gitu biasanya. Saking ini pusing gitu. Ya sih. Ya orang berharap kalau gue pribadi justru ya sebenarnya kalau misalnya si Om ini seperti gitu. Masih kayak gitu sebenarnya si tubuhnya tuh masih berfungsi dengan baik gitu. Si ininya memberikan sinyal nanti hari orang mah sore geus diajak balad ya kolesterol oke. Ngajak balad si iyo ngajak balad lain diajak sih mah. Bagi-bagi dia mah anjis. Ai maneh kumaha? Wah, jangan ditanya, lu aja dulu, gua mah panjang. Lamun yang paling parah. Udah ada minum obat yang diminum tiap hari, Bah? Udah. Oh ya, apa tuh? Udah ada untuk apa? Asam urat dan kolesterol. Asam urat dan kolesterol. Tiap hari itu teh. Orang saumur hidup eta cek majikan orang tuh menang. Sejak kapan itu bisa? Sebenarnya untuk penyakitnya sendiri teh, gua mah mana duluan nih? Asam urat. Asam urat dulu. Itu gara-gara kalau flashback ke belakang gara-gara apa tuh? Dulu kan gue boleh dibilang orang ngajar kabeh dareun kurang semua diajar. Jenis makanan. Semua nggak ada pantangan sama sekali. Pantangan lah. Orang mah iya sampai bayam bayam kayak gitu deh gue hajar gitu. Bayam kangkung apa lagi. Asam urat tuh persayuran ya? Berlebihan. Iya, yang hijau-hijau gitu. Oh, ya kayak contohnya kayak bayam kan nggak boleh, si kangkung nggak boleh. Sekarang udah sama sekali nggak pernah makan atau pernah kali-kali aja. Ya kalau pengen makan tapi ya nggak bisa yang seminggu sekali juga gitu. Seminggu sekali pun nggak berani. Bukannya nggak boleh, cuman gue ya itu kayak orang amun orang sadar eta kan ya gue ngerasain sendiri lah kalau misalnya udah kambuhnya kayak apa gitu kan jadi malas. Nah rasanya linu ya. Kalau keseleo ya, kalau keseleo kan sakit tuh. Tapi sakitnya kan kalau dipakai jalan gitu. Lamun asam urat nanti mana nggak koler ge. Linu nyeri gitu, jadi sakitnya sama gitu kayak misalnya di sendi kan, terutama kan kayak kalau keseleo, kalau lu didiemin gini mah nggak akan sakit, tapi kalau misalnya digerakin kan, aduh, gitu kan nyeri. Cuma diem pun sakit. Iya mana gigi nyeri gitu kabarnya itu. Jadi kan gini kalau si gojo asam urat kan, jadi asam urat itu kan walat, di darahnya itu ada pengkristalan.
di darahnya, terus di sendi-sendinya pun jadi ada menggumpal kristal. Nah kristal itu berupa yang kristal itu kan berupa serpihan-serpihan. Jadi memang gitu, jadi kayak kesayat-sayat, cuman perih gitu tah. Nah kalau misalnya dipijat juga sebenarnya nggak boleh, karena kan nggak boleh tambah. Emang enak dipijat, cuman malah bahaya, malah tambah bengkak gitu. Jadi yang paling baik sih ya kalau gua biasanya selain minum obat ya minum air putih yang banyak. Iya, ada kalau itu kalau lamun cek babeh urang mah, si babeh urang kan sarua. Banyak minum aja sampai maksudnya jadi kayak kajian beser. Iya. Biar lu pipis sering aja ngapa. Jadi entah itu emang ada korelasi atau enggak, tapi memangnya jadi kalau misalnya lu banyak minum akan berkurang gitu loh, si level nyerinya teh berkurang. Selain makan obat ya. Itu sebenarnya si asam urat itu sendiri teh udah mulai gua rasain dari umur kepala 3. Begitu masuk kepala 3, 31, 32 gitu. Udah mulai yang aja orang kergawe kan gawe lantai 3, asam urat, naik tangga, anjir itu PR pisannya pada saat itu gitu gua. Yang pada kerjaan gua pada saat itu juga yang menuntut gua bolak-balik ke toko buku, bikin pameran, bikin apa dengan kondisi orang asam urat teh. Pada saat itu nya bini gua juga ngomong, "Udah lu makan obat." Ya males kan ya, maksudnya standar lah jalan. Nah, maksudnya itu tuh pagi mindset kita tuh pagi malam. Lu kalau nggak sakit lu nggak akan makan obat gitu. Betul, kan mindset kita mah. Jadi kan orang selama lamun orang sehat mah kan gue pertama minum obat sebenarnya disuruh sama dia. Iya, awalnya juga dia kan nggak. Gue denial pertamanya. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lagi bener, gue ngobrol sama kakak gue juga udah minum obat kayak gitu, padahal dia lebih padahal si ada ini lebih sehat lah gitu. Lebih sehat lah deh gue ya gitu. Ya, olahraga, olahraga segala macam. Cuman dia bilang gini, mungkin konsumsi makannya si AA ya. Iya, umur juga sih. Kan lari kalau nggak salah waktu itu ya sempat ya mungkin itu juga kebakar. Cuman dia bilang dia tetap karena apa? Karena itu kan silent killer sebenarnya. Kita nggak tahu gitu, daripada mencoba buat sok-sok sehat nyobain itu kalau misalnya nggak pakai obat itu persentasenya buat mengiris mengurus kesehatan, memulihkan lagi kesehatan itu nggak terlalu signifikan. Ya cuman efeknya lama. Emang itu harus dilanjutkan, cuman obat itu perlu. Karena lu nggak tahu yang clogging di dalam tubuh lu tuh sampai segimana. Makanya itu takutnya silent killer itu. Daripada lu maksudnya tuh sosok sehat. Maksudnya masukin kimia ke tubuh lu tapi untuk prevent lu mati gitu, ibaratnya gitu. Iya. Terus yang kedua apa? Ya itu maksudnya awalnya kan gua juga udah orang kan sehat, orang buat apa gue makan obat gitu kan? Buat apa makan? Nanti pikiran gue kalau gue sakit baru makan obat ya. Enggak, jadi si obat yang gue konsumsi untuk si asam urat mas justru untuk bikin stabil gitu loh. Bikin stabil, betul. Jadi kan kalau misalnya nggak makan obat mah lu makan apa aja juga bisa naik lo. Nah itu 30-an gue asam urat. Kedua itu kolesterol sempat 200-an lah. Ini sempat tinggi juga. Cuman kesini sih terakhir mah kolesterol rendah, cuman ada LDL ya, yang kolesterol lemak apalah nggak ngerti, itu tinggi, dan kalau kata bini gue itu justru nggak boleh. Itu yang gara-gara apa? Kenapa nggak boleh? Itu berpotensi untuk si jantung, stroke. Jantung gitu. Jantung. Jadi itu itu gara-gara apa sih? LDL makanan lah. Lemak biasanya. Lemak. Ayam chicken. Udah kan? Atau burger. Sebutin aja semua hobi gue, martabak. Nggak, jadi sebenarnya kalau yang gue tahu si jantung itu yang bahaya itu adalah si salurannya itu kan terclogging oleh lemak. Udah gitu kalau kita nggak minum air yang banyak, darahnya pun kental. Nah jadi pertama oksigen kurang masuk, darah nggak mengalir dengan lancar, dan si lemak-lemaknya juga nggak kegerus gitu, malah nambah malah nempel kan. Kalau yang lengket nempel lagi gitu. Jadi makin kecil gitu. Nah betul. Salah satunya lo minum obat darah tinggi, obat kolesterol, asam urat itu tuh buat si lemak itu biar ada kontrol. Misalnya minum air itu ya, aliran darah kita tergerus, terus kita harus olahraga jalan kaki minimal. Kan kalau jalan kaki tuh si darah tuh kan kenceng, lebih macunya mompa. Jadi si yang lemak-lemak itu terkikis gitu. Jadi mun itu kabuka di seeutik, kayak mun misalnya bandel di andalan deh. Nah gitu. Makanya kalau misalnya udah diperiksa jantung tuh
kalau udah di ring ya itu emang karena udah kecil banget. Ya, kita percayalah dia kan analis ya. Penyintas ya, survivor. Anjir survivor cancer. Survivor cancer apa. Tapi lu ada gak sih pengalaman penyakit bukan lu nggak lu aja tapi nemenin atau gimana itu yang lucu gitu yang apa? Yang Nemenin apa sih? maksudnya pengalaman untuk memeriksa penyakit tuh tapi yang keinget sama lu gitu. Itu tuh sangat-sangat ada nggak? Ada pengalaman nggak? Oh. Ya, mana? Ya, Apa sih maksudnya? Jadi gini. Kayak apa? Coba kasih contoh. Lu pernah diperiksa prostat nggak sih? Belum. Kan sebenarnya kalau misalnya di atas umur 40 ke atas tuh kan harus diperiksa kan prostatnya itu kan. Terus? Gitu. Nah, gue tuh punya temen lah ya, temen sobat pisan gitu. Dia tuh bermasalah, bermasalahnya tuh setannya tuh bisa nangtung. Mana ya teh? Lain orang. Setannya tuh bisa terus? nangtung karena stres segala macam lah ya. Sampai dianterin lah sama gue tuh ya. Ada tuh yang deket di on klinik gitu. Terus sama si dokternya teh sampai harus rek nantung teh di kudu make ring. Setannya teh. Ya, dibantu gitu ada alat bantunya. Alat bantu. Nah, orang kan kaditulah mematuran gitu. Maturan yang geus atas ya. Terus bonorna itu kuatan yang serinya. Jadi kalau masalah seperti itu kan diperiksa prostat ya. Nah, dia tuh masuk ke dokter, terus dia bilang ya kita periksa dulu ya gitu. Terus masukin orang sebelah kan, kira kan seta di dia. Orang ada goan weh. Terus si dokternya bilang gini, oke, lemesin ya. Relax itu maksudnya. Relax. Kan dicolok sih seta teh. Apa sih? Oh, lubang pipisnya. Bukan lubang pipisnya, pantat. Nah, kebujur. Iya kan itu periksanya emang prostat. Iya. Caranya berarti ya. Nah, terus di dokter relax. Terus kadangnya saya teh relax. Ini sama lain kuat yang seri. Nah semenjak itu orang akhirnya teh mikir. Jadi ketagihan dia. Orang lain maksudnya itu lucu pisan gitu ya. Setelah itu tuh orang seseriannya geus ngobrolnya. Betul nyeri aja seri. Ya tapi teh ceri diri tuh kan orang ditahan gitu. Iya. Tapi geusna orang ngabahas seserian oge bareng-bareng gitu. Kan sekarang teh sebenarnya kalau mau sehat mah waktunya kita teh harus digitu aing teh sieun. Apa periksa maksudnya? Periksa karena kan memang si prostat itu makin tua atau dan makin gede juga orang tuh makin menyempit gitu. Nanti coba mana heula, Pak? Sieun masalah aja. Da urang mah ditolak sangat kok gak aja ruas. Oh, kalau enggak maksudnya kalau pengalaman itu pernah gua. Ada waktu itu. Ya itu gua tradisional lah kayak tabib gitu. Ayo di Arsa Manik lah. Kurang teh. Periksa apa ya waktu itu teh? Oh kaki, lutut gua kan bermasalah kan dari dulu kan. Nah waktu ke situ, entah kenapa apa gue salah gitu ya, apa nyokap gue yang salah tabib gitu. Pas datang, saya nggak ada nyoo alat orang. Hah serius? Dikasih lagu klasik gitu kan? Anjing kata gue. Mozart. Jangan-jangan. Bener. Jadi by the lamp. Mana kabayang teh juga lagu-lagu sih di Gramedia mana yang gitu yang mellow. Gue teh anjing perasaan gue kan sakit gue lutut ya gitu. Terus ya malah ngoprek si John. Di kupat kepot. Terus kumaha dong? Udah kan anjing kenapa gitu terus udah. Terus gue yang akhirnya begitu beres, ya udah Pak saya mah lutut gitu yang ternyata mungkin salah lihat ini pasien kali ya. Anjing. Aku didodai gini anjing. Aku merasa kotor. Asik ya. Udah kata asik dari semenjak itu nyokap gua kan tapi tunggu setelah lu di gitu-gitu kan di awal tuh Pak bukan si John lutut saya gitu bukannya. Anjing orang kan ini kata tabib mah Sugan teh memang di itu pusatna gua mikir teh. Kan kalau ini pertama kali gua ke tabib kan maksud gua kan bisi saya teh mariksa kabeh gitu nya penyakit orang gitu. Katanya anjing katanya lumayan ada kali 5 sampai 10 menit. Udah pas beres, ya udah beres, Pak. Saya mah lutut cukup orang teh. Si Bapak. Iya cenah naon cenah nangtung. Mari jeung nangtung. Curiga anjing bobo. Kagok geuna. Asalna mah reuas tapi geuna oge. Teu gitu oge. Cuman yang lucu teh pas gua ngomong, Pak, saya mah lutut. Dia teh kaget gitu terus dia teh ngeliat
Ya orang sih dia nggak ngomong kalau dia salah. Cuman gue Kolot lah. Oh. Ya Habib, bukan Habib, Tabib, Ya. Tabib Chinese gitu kan biasa. Yang Yang gue, beneran sih. Iya ya orang teh dia nggak ngomong dia salah, cuman begitu dia lihat kayaknya teh aja salah. Salah mereka tindakan. Ya dia akhirnya kebenaran lutut gua. Oh belum dia bilang gitu kan. Cuma kan aja orang sudah dinodai teh aja. Bener curiga salah jika dia cuma salah. Makanya pas harus berapa kali ke sono gitu ya ngebenerin, gua nggak mau aja. Kayak dikupat kepot deh. Bangun Anjing yang bete-nya lutut saya bukan itu. Yang bete itu lagunya anjing. Kan biar relax, Bah. Yang bete itu lagunya anjing. Gue teh anjing asal di Gramedia cek anjing lagu-lagu gitu anjing. Eta lucu anjing. Ini gue baru cerita sih ya. Asli kadang-kadang orang dia. Ya orang gue teh gak ngomong sama nyokap gue juga gak ngomong karena kan nyokap gue yang bawa ke situ. Gue teh tapi sih di luar nunggu. Ya nyokap gue kan di luar lah kan ya namanya berobat gitu. Orang teh ya orang curiganya gitu emang si eta salah karena ya salah empo meureun begitu aki-aki bapak-bapak aki-aki meureun cim-cim lah sekolah gitu. Engkol aja. Cicok orang teh. Salah baca memang bener. Oh jadi begitu ngeliat. Oh belum cerah gitu kan. Kagok era. Kagok si eta ge meureun anjing aing ngoprek. Jar prakteknya dia di kumaha anjing. Aya. Kepot deui, kupat kepot gitu anjing. Gitu. Bangun. Ini tiupan ya. Terus orang gitu. Gila anjing. Ya Allah. Itu pengalaman itu. Nah, yang kedua kolesterol mah itu kolesterol gue 200 terus kesini mah ya akhirnya ketemu juga kan bahwa ya itu nyambung sama si lutut. Ya. Ternyata lutut gua teh bermasalah ya karena faktor berat badan. Jadi lain kupat kepot kan. Efek kita oke juga nanya nyambung ke dia bro. Tina tuh kataun anjis kan traumatik anjir. Ya itu sih yang konsumsi terus mah gue sampai saat ini ya dua obat itu. Gitu, ya. Selain vitamin mah kan itu mah tambahan nunggu. Udah lagi bang nggak selain dua penyakit itu? Alhamdulillah sih tentunya. Maksudnya ya cuman itu kayak sama gue juga udah orang bekiladan. Cuman masih sekarang ada kalanya di mana ya gue sensitif juga. Jadi yang tiba-tiba anjir sakit perut gitu loh. Gara-gara abis makan apa. Kayak gitu sih. Lu ada gak sih obat yang bikin side effect aneh buat lu? Tapi buat penahan sakit, buat penahan sakit. Itu kalau efeknya kenapa? Penahan sakit si lutut itu. Si lutut, gua kalau lutut dan kalau asam urat kambuh kan mabok sih. Maksudnya yang maboknya kumaha? Fly we gitu mana. Serius? Lu berasa kayak zombie ya. Antara ngantuk tapi lu yang gimana gitu. Tak orang ketawa enggak? Enggak ketawa. Orang mah beda sama itu efeknya. Beda sama eta. Mana pernah dahar Panadol beureum teu? Nya eta orang salah satu. Oh, gua 4 gua makan. Oh nya eta nya. Eta teh Panadol beureum nya urang teh kan migrain. Lu makan berapa biji? 2. Kan 2 cek. Tidak cek adi urang, geus 2 sekalian urang mah sok 2 cenah. Dan eta orang capruk sih ya. Di Bandung ke Jakarta kan emang berjaya capruk bahas atom bahas eta mah jiga pinter ya mana ada. Jiga pinter we ngadak-ngadak. Pamajikan orang bikin ka awen di edan capruk wae biasana mah tara capruk. Nyebutin ngaranna sorangan tah. Iya, terus gua nyobain, lu coba lu pakai ini. Kan si pamajikan orang cara ngomongnya. Saya tambah hiji. Capruk oge penting-penting. Ya berarti bisa murah eta 13.000 mana sa strip. Heeh aja. Eta dijual mahal ya. Terus ke temannya majikan gua coba bener sih capruk oge cenah. Enggak, kalau memang caranya kalau minum itu tuh harus langsung tidur. Tapi kan ada kafein. Enggak mungkin dong itu emang dibuat buat migrain tapi elunya tetap aktif. Tapi nya jadi capruk gitu. Tapi emang mati gitu lah. Mana kabarnya aing daropat. Ya mata. Terus mana kumaha capruk tapi gua lagi ada event. Oh jadi berkontra kayak nu biasa capruk jadi cicing. Ya biasa aja. Nu biasa cicing jadi capruk. Iya, gini loh maksudnya orang pada saat itu lagi ada event. Kaki lagi kambuh kan. Terus ku bini gua udah makan 2 enggak ngaruh kata gua. Udah makan 2 lagi dia bilang gitu kan. Karena maksimal 4 gitu. Darah lah orang. Darah deh gitu. Anjir itu yang kayak zombie sih. Ya maksudnya yang melayang terus yang gitu loh aneh lah gitu perasaan teh
Tapi diistirahatin nggak bisa. Jadi hampangnya hulutnya. Tapi istirahat nggak bisa, kebayang nggak lu? Berarti memang harus Lu capek, lu pengen diem, tapi lu nggak bisa gitu. Jadi capruk. Kurang mah. Ya orang mah kan efeknya itu kayak zombie menurut gue mah yang ya badan gue capek gitu, pengen istirahat tapi beraktivitas. Nyet ya meren efeknya gitu juga sama gitu, kayak adrenalin memuncak. Mana naon, Pak? Si penyintas ini. Kalau kalian pengen tahu ya, si Iwate sudah survivor dari cancer. Jadi hari Sabtu divonis, minggunya tuh udah sembuh lagi. Udah sembuh. Tuh, kalian nggak tahu. Hebatnya gua tuh bisa sembuh dari CA. Tapi nih ada ini dulu, gua mau nanya dulu sebelum kita maju ke sana ya. Biar berhubungan. Kita kan dulu perokok semua nih. Nah, terus kita kan berhenti nih. Yang paling pertama berhenti lu kan kalau nggak salah ya. Di antara kita bertiga. Kita masih mengurangi. Kita masih mengurangi lah. Nah, ceritanya gimana tuh bisa mengurangi itu gitu? Karena kan banyak juga nih, kata gue yakin orang-orang yang susah banget untuk melepas. Ya, pengen niat aja sih mungkin. Gue nggak banyak ini sih Pak motivasinya. Kesehatan juga. Ya kalaupun mungkin sekarang gue masih ngerokok juga, kayaknya ya mungkin ya nggak tahu ya bisa aja sih. Cuma karena memang udah kayak si Om Helmi kemarin, ya udah gue pengen berhenti aja gitu. Gitu aja sih. Iya. Cuman memang efeknya jadi sedang ngemil waktu itu teh. Iya. Makan coklat makin banyak. Kan ada tuh teman kita yang berhenti ngerokok emang karena hijrah ada. Terus ada juga yang berhenti ngerokok karena emang dia bukan berhenti ngerokok, emang sobat kita tuh lagi emang gak suka ngerokok ya. Nah yang gue memang dramatis gitu. Jadi ceritanya gue berhenti ngerokok itu nyambung sama si masalah CA ya. Nyambung sama si malah CA. Iya, masalah CA ini. Awalnya gitu. Awalnya gitu. Kan mengakibatkan kanker. Dia kan rokok dapat menyebabkan kanker. Iya mikir tadinya pasti aja. Jadi kan gue dulu suka ngerokok. Nah, udah gitu suatu. Hah? Mana sih? Noi jadi mah ada hese berhentina ada kumaha eta mah. Ya, lanjut. Terus nah, berhenti. Pada waktu itu gue lagi ngobrol sama teman-teman gue sambil ngerokok. Nah, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa, gue tuh batuk yang parah banget, terus yang nyegak lah gitu. Terus aja gue udah aja nggak ngerokok gitu. Nah, nggak lama setelah itu, gue radang parah lah gitu. Tenggorokan ini sakit, terus nggak bisa ngomong segala macem, amandel bengkak, pokoknya gue ngerasa sakit pisan lah pokoknya gitu. Terus emang gue biasa ya kayak gitu waktu dulu tuh biasa sering kena radang tenggorokan. Nah, kalau udah biasa lu nggak perlu aneh dong, Pak. Cuman yang ini tuh ngerasa sakit banget, gitu. Yang dia sesep kotor. Mungkin gitu. Dia masukin tenggorokan. Ya terus Pak. Lain sedikit. Setan. Terus nah setelah gue minum obat dan segala macam agak mendingan tuh. Tapi ada jendolan. Iya. Di sini gue yang dia panik itu ya. Terus gue kan biasa research di Mbah Google kan. Ya. Nah itu dibilangnya adalah salah satu ininya adalah kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening, salah satu kanker gitu kan. Salah satu kanker itu deh. Iya, termasuk salah satu kanker. Rewas kan orang kan, bener tuh. Ngobrol lah sama si istrinya si Abah nih bilangnya sebenarnya udah nggak mungkin diiniin gitu. Terus waktu itu alasannya kenapa itu nggak mungkin si kankernya? Ya karena nggak akan cepat gitu. Hitungan hari. Jadi ini gua ngomong ini kan baru 2 hari katanya gitu. Tapi gua udah parno duluan. Nah, terus pada akhirnya gua minta salah satu temannya nyokap kan buat diperiksa gitu. Dia juga lagi CA juga gitu si dokter ini tuh. Terus akhirnya gue kesana diperiksa sama bokap nyokap gue, dianterin. Wah ini malah gondongan lah, penyakit kampung gitu. Gue mah berharapnya gitu, ya udahlah kok gondongan lah gitu. Diperiksa, dipegang-pegang, sakit nggak? Enggak sakit.
waduh katanya gitu. Tapi kayaknya sih itu. Tapi buat pastiin kamu di ini aja apa namanya, di biopsi ya. Di biopsi. Kan nyerinya. Hah? Nyerinya. Mana teh? Biopsi nyeri kan? Nyeri. Jadi ya nggak nyeri sih. Gitulah jika divaksin we gitu. Sebenarnya mah dimasukin jarum kan gitu. Jadi obok-obok lah. Nah terus ya udah kan dengan ada rujukan buat di biopsi juga, walaupun si dokternya nggak tahu, cuman mau memastikan kan deg-degan kan, mana kan? Tapi bener, sorry motong. Pada saat itu ya, si Soleh ya, dia tahu dia akan mati kali ya. Soleh sih aja. Serius, maksudnya bukan apa-apa ya, maksudnya yang tapi itu membuka ibaratnya pengalaman gitu ya. Sebenarnya yang gua khawatir paling gitu ya, mati. Adalah bukan istri gua justru. Maksud gua teh anak-anak masih kecil gitu. Amun misalnya ayana naon kumaha gitu. Ini soalnya jujur ya pada saat itu gue masih merokok dan gue kalau misalnya ngerokok teh orang ka dieu hanebeng ngudut ka imah siwa gitu. Wah adi mah orang ngudut gitu kan, jadi ngudut bareng. Nah pada saat momen eta nya Soleh sih alhamdulillah gitu. Hangatnya baik gitu, ngomongnya teratur, tenang. Intonasinya teh enggak pernah menghina. Anjir begitu sih geus beres teleponnya ujang anjing goblok deui. Serius ngeunahna. Kan kalau misalnya lagi kan kalau COVID juga gitu, kalau belum bisa kena nggak boleh stres berat, harus diteta. Gitu. Lu justru stres aja lu itu. Ya stres. Ya gue emang stres sih, saya nanya-nanya gitu. Nah udahlah akhirnya gue di biopsi tuh, mau disuntik itu, stroke. Ambil sampel, wah kurang, stroke lagi. Serius? Paling jangan mah sentimen dokter kain. Terus lah diambil lah gitu. Terus butuh waktu 7 hari. Nunggu hasil teh. Nunggu hasil kan. 7 hari itu tuh dia Soleh. Iya gitu nunggu hasil kan. Maneh ngalewe urang sebagai babaturan teh. Wah, komo sih ieu mah susurian gitu. Nya urang mah tenan naon. Cek urang teh inget keneh bari teh. Maneh bebeja urang Parno berharap urang teh ngan Parno wungkul gitu. Da jero hate mah memang urang berharap gitu nya si Wendy teh Parno lah mau naon kan, gitu. Sebenarnya sebagai teman mah kan sok maneh apa permintaan terakhir gitu kan. Berarti gampang gitu. Budak puasa aja lah orang bakalnya maksudnya bakal ngalongok katanya budak itu budak nitip keluarga ya insyaallah gitu kan, tinggal ngomong gitu sih mah. Ya pokoknya intinya pas hari ke-7 tuh sama istri gua ngambil. Itu perasaannya selama nunggu hasil gimana tuh? Ya perasaannya lah selain ya, Parno tuh apa gitu. Ya banyak berdoa lah terus jadi banyak berdoa. Emang Parno berarti emang sieun. Ya sieun udah gitu ya ibaratnya gua udah merencanakan nih. Kalau gua emang benar berarti kan mana kira orang yang nyawa mana geus bikin plan apa. Lu mah kan biasanya kan sudah planning kan. Berarti kan udah plan udah kino segala macam. Begitu gitu. lu hanya seandainya nih mana pada saat itu mikir anjing ternyata orang benar CA. Apa yang sudah lu persiapkan gitu pada saat itu? Udah nyawa mana? Mereka sok antik mana mah. Silakan, apa yang lu udah pikirkan? Intinya sih jangan selain pengobatan ya maksudnya yang kayak pengen gua tahu tuh budak kumaha. Iya. Itu naon itu mana yang sudah planning lu apa anjing? Urang aing nyaho, aing seri aing mah. Pastinya mah keluarga gua minta dititipin gitu. Nitipin anak gitu. Ya, tapi belum ngobrol kan gua ada. Dan sekarang gua ngobrol sama nyokap bokap juga stres kan waktu itu tahu nganterin gua hasilnya seperti itu nya anaknya gitu ya berdoa juga gitu. Kan? Nah, terus gua pikirnya udah kasahannya, kasih Adendi atau kasih Awang gitu. Pertama pikiran gitu nya buat titipin terus ke Kang Dan itu ya pokoknya mah gitulah gitu ya. Terus udah gue siapin ini sih ya. Kok siap duitnya aya di dia jadi catat gue aing anjir bisa mana teh nyaho ya mesen asuransi teh iya geus aya wasiat lah ibaratna mah gitu. Direncanakan bisa kan si pabrik kenal teh nyaho nya aya di mana wae gitu. Ya karena yang ngurus rumah tangga kasarnya tanda kutip lu kan. Gitu kan jadi kan kudu nyaho gitu. Jadi tong panik urang ngajongkeng tuh bisa nanaon meureun. Ya, terus tong panik gitu aja. Pas hari hanya ngedeg saya tadi parkiran wis bacaan. Deg jalan oge lempang kaleb launan atuh da anjir da. Tapi benar pada saat itu 7 hari itu ya dia menunggu Soleh bro ya, kan Soleh aja orang ada itu dia yang jarang memancing kekisruhan ya di grup juga ya orang geus embung gawe orang geus embung aya naon kurang di close kecuali babaturan orangnya nu bisa hahaha ngobrol bisa aja gua kasih aja enggak hahihi gua berharap kesini gua hahi dianya lagi wolas gitu tenang sih
non gitu kan. Wah gitu. Tiba-tiba jadi menyimak gitu loh. Yang selama ini dia suka ngejudge gua. Pas gua cerita sih menyimak. Ya ulah tenang. Anjir kurang teh. Tapi setelah juga ya. Setelah masa itu lewat. Anjir. Mana bikin mana Jer? Bikin mana, Bah? Entah sih aing mending nu kieu ini. Real ya. Itu mah ke guanya sedih ya. Jadi anjir si Iwa teh nya urang nyaunya karena cerita dari biru enggak katanya gitu kan dia cuma 2 hari kok katanya 2 hari udah langsung menyendung kan CA mah akan prosesnya ya, lama ada sejarahnya dan lama. Siwa pun akan mengalami A B C D gitu loh enggak bini gue udah ketawa-ketawa kan di biopsi emang enak di biopsi katanya gini si mah kan suka-suka aja kan dia si mah koleksi foto ronsen kan si mah koleksi foto ronsen Itu cerita lain lagi. namanya setelah nyata akhirnya plong datang ke mobil lain alhamdulillah sujud syukur dah hareta saung kabayan aja udah lapar kabayan seminggu dah jaga goreng usus angin goreng tutungnya lauk tapi dungeuna lain kabayang nanti seminggu teh sih guys aduh makanan dijaga makanya bener anjir lauk nu dikukus hungkul dahar buah hungkul anjir demikian ka urang bebeja teu sanggup pokona mah 7 hari teh turun kiloan teh udah stres teh ya. Stres ongko hidup sehat ongko ya karena stres sebetulnya ya, betul kan eta lain gua kayak geus negatif brak langsung anjir setan teh keluar anjir padang lu ngerasain sendiri kan di grup kayak apa setelah dia divonis negatif ya kan capruk deh sih kan wahai ini kan ya. tiba-tiba nongol tiba-tiba ngeve gitu kan beneran di grup saya tuh begitu terus sering ojol-ojol gitu ya tapi kita suka yang apa adanya ya gitu ya udah pada saat itu gue mengalami banget karena ya orang momen eta pas hari tasi gering kan gue masih yang suka ngudut gitu loh ngudut orang mau yang ngudut kasih karena baturan ngudut pada saat itu kan tinggal si unggul gitu jadi dia gitu kan nah di lanjutan ngudut ya urang mah ya lanjutanna sok maneh nanti pas udah eta gitu ke dia pas si eta teh masih ngudut tah itu kurang kan diselila teh ngudut tah eta teh karena kan emang ya kerket gitu kan tah karena terpaksa tidak gitu sama sekali tidak menyentuh dan tidak mau lagi kembali ke hal itu urang teh geus decided urang mung deui nah dibantu lagi sama gue tuh dulu entah kenapa kalau deket sama kucing langsung alergi. Padahal orang bahasa zaman SMA boga ucing teu naon gitu. Ayeuna mah sieun pisan ka ucing teh. Setelah berhenti ngudut aya ucing datang ya ucing biasa ucing liar orang mere dahar sieun deket ka si eta teh gitu. Teh lalap ninggalnya cobaan deket nah tenang naonnya gitu walaupun si ucing nanti kan ucing liar jadi sieun namun deketan teh orang mere dahar bae deketan ningali unggul tah setelah berapa lama datanglah si Kylie kucing nu pertama nu leutik tah pamajikan orang udah kukut lah gitu dikukut wah hiji pada ujung sieun keneh urang teh sieun da mun geus alergi teh wah itu aler ka mana lah pun mah tah geus deket-deket ka dieu oge urang nanya teh alergi oh meureun ya orang berteori deh ya na spekulasi lagi ya karena orang pernah di tes alergi ku beberapa cairan jadi ditusuk dikasih beberapa alergi gue tuh alergi sama banyak hal debu alergi buntut kuda aing alergi coba siwa aneh ya sebagai sosok manusia tuh kudu nama di kurungan pakai balon itu balon gede teh sih emang terus pokoknya mah alergi KB nah mungkin gue tuh berteori mungkin dulu tuh karena gue ngerokok imun gue tuh jadi menahan si rokoknya jadi pas aya di alergi ti ucing geus teu bisa nahan gitu. Ayeuna urang ucing geus aya 10 kan. Teu naon urang geus teu ngarokok tuh urang geus tara gering deui. Nya. Geus radang pun enggak pernah radang urang geus tara deui alhamdulillah. Jadi memang keputusan benar dan saya ibaratna mah geus amun dibere hidayah teu kabita deui itu urang. Ya karena itu teh. Amun urang mah masalah udud sebenarnya dulu juga sempat berhenti sih pas menjelang skripsi lah. Gue berhenti teh setahun. Terus selama setahun gue berhenti dan berhentinya bener total berhenti enggak yang ngurangin. Besok gue berhenti. Gitu. Berhenti. Ente we gitu. Jadi misalnya kayak besok gue berhenti
berhenti aja total gitu, berhenti. Itu bisa sampai setahun ya, cuman ya lepas setelah lagi skripsi gue berhenti ngerokok, ngemil kan, ngetik, terus bari ngopi naon, beki badag lah awak kurang. Badag mah. Gue dari 75 naik jadi 98. Setahun. Gara-gara berhenti ngerokok pada saat itu. Jir, frustasi kan, nggak usah aing ngudu deui gitu pada saat itu. Karena turun tuh. Serius turun? Enggak. Susah turun. Udah gede mah kan hese. Urang mah tipe jelema nu gampang naik, hese turun gitu. Jadi alhamdulillah terus sampai akhirnya udah ada kali 2 tahun 3 tahun ya. Ke itu juga udah berhenti kan, Jogja udah enggak ngundut kan? Udah enggak. Jogja tuh udah 3 tahun ya, udah mau 4 tahun. Pokoknya lu ya. paling terakhir berhenti aja di kita teh. Iya, 4 tahun berarti. Udah mau 4 tahun. Jogja tuh geus henteu kan. Maksudnya berhenti teh bukan pada saat itu memang gue masih kadang kerhayang mah. Nah, lu kenapa nih yang terakhir lu? Gue penasaran, gue belum tahu loh. Lu kenapa tiba-tiba berhenti itu? Pengen aja. Pengen kayak waktu lu skripsi lagi. Ayang weh gitu. Tambah juga ya udah, ya itu teh usia sudah segini penyakit minum obat tiap hari. Gue takut ya, maksudnya penyakit apalagi sih gitu. Gue tipe orang yang sih mah kan rajin ya kudu. Ya. Orang meriksa orang mah tipe justru tipe yang kalau nggak perlu parah banget mah harus ke lab ya orang. Wow. Jadi yang kesal gitu daripada tiba-tiba gue nanti divonis A B C D E mending gitu. Eta sih. Ya. Tapi ya memang pertama sih memang ya lebih hampang ya, walaupun badan gue gede gitu. Gak kayak dulu mah kan ya itu nafas pondok teh lah naon teh gitu hari mah kan. Sekarang mah ya alhamdulillah, cuman yang kadala sekarang mah tinggal nurunin berat badan doang gitu. Tapi bener loh yang berhenti ngerokok ini ya. Maksudnya alasannya tuh emang bermacam-macam Iya cuman kayak misalnya ada temen gua nih, dia preman pisan, preman juga di daerah Emi baheula lah gitu. Asli preman. Terus saya gering jika orang di pas saya balik lagi ngerokok tengenah pahit cenah. Tak geus itu teh saya teh langsung hijrah jadi anak masjid lah gitu. Yang kedua saudara gua karena dia kan nge-Grab. Terus saya tak mikir amun urang nge-Grab menang sakieu-kieuna bae aku rokok. Geus kudu dipaksakeun teu. Tapi setelah henteu saya jadi memang awak ngeunah lebih fit gitu. Oh, ya enggak gitu. Karena emang harus ada keterpaksaan seminggu atau sebulan tuh habitnya harus benar-benar di ini gitu. Gue jadi ingat, gue mungkin karena ini dulu waktu pas gue ditawarin ini yang elektrik vape. Vape. Kalau orang kan, si Ismo kan, cobaan lah, iya cenah gitu kan, karena aku teh cobaan deh dan sesak gitu. Dari situ gue yang, ya gue parno kan, sesak gitu maksud gue. Ya itu apakah terlepas orang salah? Kan kalau vape kan beda-beda kan, ada yang diisep, ada yang salah sesep. Kalau vape kan ada yang inhale, ada yang cuman kayak cerutu yang cuman di mulut doang kan. Orang tak apalnya. Apakah salah di situ juga gue nggak tahu. Cuman yang pasti sempat sesak kan gue. Waduh anjir cukup aja. Kejadian nih udah omongin pemajikan orang kan. Ya udah lo kalau mau ngerokok aja gitu. Paling nanti ketemunya di ruang operasi gitu kan. Nah itu kan bikin. Berarti iya tenan naon nih dipublikasikan kemarin kan lu ke tempat gua. Ya lah. Ya gitu maksud gua. Ya kayak gitu. Jadi ya udahlah gua akhirnya yang memutuskan yang enggak seorang ngeureun gitu. Cuman ya kadang kalau ada permintaan, ada momen di mana mengharuskan gua ngudut, ya gua ngudut walaupun geus tengeunah gitu. Asli tuh enggak. Gue udah cepet nyobain yang herbal. Lu lebih sensitif nggak sih kalau ada yang ngudut gitu? Si bau nasa jadi aduh. Napa? Maksudnya anjir gitu. Iya, jadi gini loh. Jauh oke guys. Enggak, kalau gue gini Wak. Jadi kayak. Jadi orang pas etatnya, sorry. Orang pas etatnya jadi salut kasih emang. Maksudnya tuh setiap iya jeung orang saya teman tuh ngudut ya. Bisa mentolerir gitu. Ya. Enggak, kalau gue mesti lu gini kayak lu tipe orang yang sama kayak gue nggak ya, kayak misalnya maneh di tukang sate. Walaupun pembakaran jauh, tapi lu suka ngerasa bau gitu. Itu sih orang mah kan gitu, jadi iya badannya ya bau sate, padahal pembakarannya entah di mana gitu. Cuman mindset sugesti gua kalau misalnya gua entah itu misalnya gorengan aja, tukang gorengan, urang sok gorengan bau minyak gitu ya. Nah gue gitu, jadi sekarang mah ya kalau misalnya ada yang ngurut deh, bau
gitu loh, jadi ngerasa keganggu baunya gitu. Malahan sampai pas kemarin juga ada sepupunya istri nikah, orang kudu ngudut gitu ya hari teh. Ngudut anjir. Itu teh yang mulut gue sampai kumur-kumur pakai yang gargle itu tetap aja masih kan anjir. Orang lah pas kumur-kumur pakai gargle itu kan mulutnya udah berasa bau ICU ya, yang bau kan bau rumah sakit kan itu. Betadine itu kan bau rumah sakit aja sih mulut. Ini mah enggak masih bau rokok. Aduh anjir kata gue teh. Ya udah sampai mengganggu gitu. Menurut gue orang eta geus ngeganggu berarti kan udah yang geus teu nyaman orang ngudut kayak gitu. Lamun orang lebih ke ini sih, kalau itu enggak gue lebih ke mencium gitu. Aduh pasti dia ngerokok gitu jauh keneh gitu. Ayo ngarokok ya. Kayak alatnya sensi gitu, jadi irungnya tuh jadi kayak Spider-Man gitu. Ya mungkin karena selama ini kita ngerokok mah kan keganggu juga kan indra penciuman, indra perasa juga kan keganggu mungkin. Tapi jadi kalian yang mau berhenti ngerokok. Ya maksudnya gini, kayak kemarin si Elmi. Cara orang beda-beda kan, ada kayak si kan langsung jebret. Yang orang pada saat itu juga jebret langsung. Dan kemarin begitu ngurangin dikit-dikit emang yang orang mah tengaruh. Jadi emang harus jebret langsung. Besok berhenti, gue berhenti gitu. Jangan yang dikurangin, ngurangin setengah bungkus, ngurangin berapa batang. Enggak. Untuk gue sendiri sih yang langsung aja kalau mau berhenti langsung. Emang kesiksa sih pasti. Maksudnya yang biasa lagi nangkring, lagi diem, lagi bengong, nyalain rokok. Gue yang sebenarnya agak susah mah. Gue harus dikasih dulu kayak shock. Udah gitu kasih support. Dalam artian gini, shock adalah yang sakit gue tenggorokan, support adalah gue bisa main sama kucing gitu tah. Jadi lu kalau misalnya mulai lagi, lu jadi nggak bisa main sama kucing lu so. Jadi nyanyi. Nah oke. Sekarang apa yang kalian lakukan untuk menjaga kesehatan eta? Mana naon sih yang sudah dilakukan? Kalau si O contohnya misalnya gini, dia kan bercita-cita fitnessnya, tapi kan ya gitu teh gitu kan bertahap ninggalin pelangna ya. Nyobain 4 kali eureun gitu kan karena nyeri awak. Nah, lu apa kalau jujur gua juga sama gitu maksudnya. Sama istri teh yang sempat mengoleksi channel YouTube yang workout for weight loss. Serius di subscribe gitu. Jadi carinya yang low impact gitu, maksudnya yang enggak loncat, karena gue bermasalah dengan lutut, jadi gue kan nyarinya jangan yang yang dari berdiri jongkok, kan ada kan gerakan yang gitu. Gue mencari yang low impact. Ya sementara ini yaitu gue baru mengumpulkan aja channelnya. Berarti belum ada sedikit pun. Gue cobaan sekali, anjir. Nggak melihatannya mana yang masalah? Apa? Enggak, matras doang. Matras doang, baru matras. Gue ngumpulinnya matras. Gue udah nyobain deh, si video tuh setengah jam padahal. Si videonya setengah jam. Aing 10 menit ya semua bro. Jadi yang video call kan sama bini gue, kamu olahraga tamat entuh. Udah capek. Asli capek sih. Padahal itu 30 menit durasinya kan pendek ya, 30 menit itu untuk olahraga ringan gitu. Aja 10 menit udah capek. Padahal itu low impact ya. Low impact itu kebayang mana ninggalin yang lagi lari yang terus lincah gitu ya. Posisi push up terus prank gitu kan. Aja kebayang etak gitu maksud orang teh. Orang low impact yang cuman jalan di tempat, lari di tempat, terus yang gerakin gitu kan, yang kayak boxing gitu. 10 menit gua. Nah, sekarang sedang mengumpulkan lagi kapan memulai lagi untuk melanjutkan. Belum, setidaknya 20 menit acan karena nyaita teh ya. Tapi setidaknya kan ada usaha untuk mengumpulkan channel lah gitu. Ya, seperti saya melihat pelang. Nah, mana tahu si beki lempang sih nyamannya. Ya, dia saatnya itu. Lifestyle-nya udah walaupun lu enggak mewajibkan, tapi kan mana adalah momen di mana emang lempang karep komplek teh. Ya kan mana mah eta kan secara enggak langsung olahraga juga itu kali. Ya, atau ada yang dikhususkan untuk sama lu gitu. Yang paling sih orang mah ngejaga makan sih bah gue. Maksudnya gini, kok yang gue perhatiin ya, kalau orang makan sate kambing kan ada si gajinya tuh di tengah. Slip gaji. Nah, si slip gajinya pasti dimakan kan? Mana ente? Gue tuh cuma paling makan 2 atau 3 aja. Gue nggak pernah habis gitu. Kuncinya itu adalah makan, take in sama take out. Iya, jadi lu makan memang harus dibatasi. Iya benar. Dan biasa aja. Terus olahraga itu nggak perlu yang berat ya. Nggak perlu di video kayak harus gitu, nggak. Sebenarnya jalan kaki di taman pun sehari misalnya sejam aja nggak perlu sampai keringetan. Cukup. Itu tuh cukup. Makanya si ini
emang udah sehat gitu, emang udah harusnya begitu. Ya gue sih ngalamin kalau yang makan dikurangin mah gue ngalamin sih, maksudnya orang pernah ada momen di mana makan terakhir tuh maghrib. Dan itu alhamdulillah gitu yang tiap hari itu teh. Tiap hari. Oh, tiap hari. Jadi itu turun gitu kayak karena ya lu tahu sendirilah kultur orang ngejemput pemajikan jam sabaraha. Dahar penting kan. Siar kenapa sih? Siar luas teh aja. Ningali lamun bisa balik ke dia. Eta mah lain ngahaja wah, maksudnya pulang dari sini tuh memang ngejemput bini gua makan yuk gitu loh. Karena saya tadi candahar gitu. Nah, itu ritual itu tuh hampir tiap malam lah Ya makanya aja dari kenapa itu teh edan sebenarnya. Padahal pas si tuh pertama kali tuh bini gua kan ngomong jangan kaget ya gitu. Sok mau pesan apa kita. Dan yang sorangannya pesanan loba walaupun kita makan berdua dipesanan mah loba gitu. Ya maksud gue gitu. Jadi pertama sih yang paling penting itu di makanan dan kemauan untuk menghentikan makanan itu loh gitu. Karena gue sempat turun banyak ya gara-gara itu sebenarnya mengurangi makanan gitu. Terus udah gitu, nah salah satunya nih yang lu tahu kemarin cerita kalau gue tuh lagi hobi sepedahan juga ya. Enak sih kan itu mana tuh? Sepedahan itu menjebak dalam artian kalau mau diet ya itu susah sebenarnya, itu susah kalau misalnya lu nggak bisa kontrol. Karena badak ya. Ya karena pas lu udah sepedahan, nafsu makannya tuh edun gitu. Lebih kenceng gitu, lu pengen makan sesuatu. Pertama mindset lu ngerasa gue udah olahraga. Yang kedua emang si asupannya itu jadi nafsu makannya gede. Makanya si Umi dia naik 1,5 kilo ya gitu karena dia nggak ngontrol take-innya karena sudah olahraga makan gitu. Si ini main sepeda nafsu makan. Aing nempon sepeda nafsu. Nafsu birahi. Iya sih pasti karena apapun pada ya itu maksud gua. Cuman kan orang nu sempat 75 etanya berat badan dimentok di 75 itu. Gua tuh bukan pagi sih ya jam 9 jam 10 tuh kayak basket. Nanti sorenya tuh jam 4 sampai maghrib tuh main bola lapang unyu-unyu. Waktu dulu kan belum ada futsal ya, masih lapangan masjid gini. Eta penting badminton. Itu tuh seminggu tuh bisa 3 hari tuh 3 kali olahraga itu gitu loh. Nah, ya emang lapar sih bawaannya emang karena emang udah kita keluar energi. Cuma kan mungkin karena memang rutin juga nya. Jadi kan ya stabil di 75 teh. Tapi kalau misalnya kita bisa menahan nafsu, maksudnya ibaratnya kayak sepeda nih. Kita bisa menahan nafsu buat makan tuh tetap harus diatur gitu. Itu lebih cepat sebenarnya. Tapi gini loh, maksudnya gue kemarin ngobrol sama temennya, salah satu teman, dia nanya, "Lu olahraga mau kurus apa mau sehat?" Orang nya gitu maksudnya. Ya buat gue, oke, orang kan selama ini orang yang pegang. Tapi lah mau main sehat kumaha katanya gitu kan. Jadi mindset lu yang harus dirubah, dia bilang. Betul. Walaupun ayeuna kieu lu mentok tetap mentok misalnya di 90 lah badan lu katanya. Lu mentok 90 tapi lu sehat gitu. Ya udah, itu udah achievement buat lu. Kalau lu pikirannya olahraga untuk kurus, ya itu mah lagi ya. Karena kurus belum tentu sehat, dia bilang gitu. Bonus ya kalau kurus mah. Kalau kurus mah ya bonus bener gitu kan. Dan banyak kok kata teman gua yang kurus kolesterolnya tinggi, ada jantung gitu kan, banyak nggak menjamin. Dia bilang yang penting sekarang mindset. Jadi juga mungkin buat teman-teman di sana yang berpikiran selama ini gue pengen kurus olahraga, ya mindset itu yang dirubah gitu. Jadi menurut teman gue sih mending cari sehatnya gitu. Lu olahraga untuk sehat. Even ya itu kata tadi kalsium untuk dapat kurus ya itu bonus. Kalau misalnya lu mentoknya di 80, 90 ya udah yang penting lu sehat katanya gitu. Ya orang combroh lah wes akhirnya. Ayah kan obat di handap ya kan. Kesehatan apa? Ya gitu, menurut ya teman gue juga bilang kayak gitu ya, gue pikir oh iya berarti mindset orang yang geus ayeuna mah sehat sih, nu penting mah. Ya emang benar sih, Bah. Soalnya kan kadang ya gue juga nggak bilang buat orang yang lagi hype dengan segala macam kegiatan apa ya di luar ya. Cuman kalau yang nggak tahu ya, mungkin gue ya dulu mah ada naon atuh. Belum masih zaman ojol ya. Jadi kalau mau aktivitasnya kudu ke jalan, ada berjalan dulu, iya. Gitu. Gue jadi kalau gue yang ngerasain tuh kalau mau naik angkot jalan dulu dari pulang dari depan komplek ke rumah jalan juga gitu. Jadi ya gini lah kayak gue ya pada zaman kerbobogohan jeung pemajikan orang ti imah magat angkot lempang heula bro.
Ya. Kasih si jalan. Bener. Si jalan ayeuna walaupun rumah bini gua sekarang di pinggir jalan, nah ngar kudu lempang di Eiger ka Kejero. di pabrikina ka ieu mah. Ya. Kan lumayan bro itu teh. Ya, jadi kalau ya benar bah. Jadi gue juga ngerasa Ya karena sudah dimanjakan sih dengan adanya ojol teh. ya Ngejemput harapan imah diantarkan di harapan gelodongan gitu. Betul. Ya. Kan itu salah satu seven sin itu kan sloth. Jadi pasti kalau misalnya lu slotnya naon? Malas, pemalas. Oh, malas ya. Sloth mah binatang yang lambat itu. Oh, iya. Iya, makanya malas. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya itu tuh menjual kemalasan kan, GoFood Ya, benar. diiniin, Enggak. GoRide tinggal di depan Tinggal depan rumah, rumah, iya benar. Dipermudah teh. paket. Iya benar. Tapi ya gitu sih. Yang penting kalau pertama ya kalau gue pribadi ya bah, wah nggak muluk-muluk lah pengen sehat. Tapi gue pengen sehat tuh yang pertama nggak perlu capek dan yang real aja gitu kan. Yang simple lah ya. Yang simple gitu. Ya. Gue masih alhamdulillah ya masih bisa makan kambing. Siege dijaga ada mah. Nggak jaga naon saya tamanya. Jaga anjing. Kami pendelan buat itu. Pelit ya. Nah gitu. Kalau gue sih gue masih pengen Iya. kambing, gue nggak berlebihan. Makan padang, gue nggak pernah nguyup kuahnya gitu. Orang kan ada yang sedang nguyup kuahnya kan. Makanya gua mau nanya nih, kan kayaknya kalau itu kayaknya ada apa? Si tubuhnya tuh bisa men-sense kalau lu udah kenyang tuh udah kenyang gitu. Gua. Ya. Atau jadi kayaknya gini. Gue suka ngeliat anak kecil. Kalau udah kenyang dia emang udah nggak bisa makan apa-apa lagi. Aku udah kenyang. Ya. Mau dikasih favorit apapun dia udah nggak mau. Gua nih ya. Geus heueuh. Nambah. Aya semur jengkol neungeuna sangguan deui. Masih urang we bieu geus meuli Nah, maksud gua, ayam chicken, meuli roti, meuli. Apakah memang Ayam chicken 2 deh. apakah kita tuh memang yang sudah berumur ini tubuhnya itu atau Itu sih. sensor ininya tuh udah nggak bisa ngesen lagi ke enggak. otak Menurut gitu. urang mah eta memang lapar panon, Pak. Wajar. Kayak Ya justru itu. Jadi kan Ya sebenarnya lu udah apakah tahu. itu otak atau emosi gitu lu ya? udah tahu. Itu mah lebih ke si last kalau kata gua. Ya, bener. beneran, Bang. Grid. Iya kan maksudnya gini loh. Was mah. Maksud gua gini, mana yang geus nyaho mana yang wareg. Tapi begitu jalan ke tempat parkir aya family kan. Oke. Jang di imah. Gitu kan. Pikiran mana jangan imah dari tempat parkir ke rumah tuh ada pikiran sejam lah. Di jalan, Neng, cik. Kan Menyandakan. suka ibu juga gitu. Udah kayak suka gitu kan. Buat di rumah kata bini gua kan, buat di rumah beli cenah. Soalnya ira kan hoream lamun keur hayang gitu nya. Ya. Geus kajian nyetok we. Di jalan mah atuh boro-boro kan. Cik tadi mana coba. Tapi nungguin lampu merah gitu. Tapi imah mah ada Iya alhamdulillah berarti kan beak, tubuh tuh sudah mengirim Sudah. sensor ke otak. Cuman Cuman kitanya karena nggak grid ya. kita nggak ngerespon gitu. Ya, Sedangkan karena kalau grid. anak kecil, si tubuh ngasih tahu ke otak terus Emang nggak mau gitu. Dia nggak mau gitu. Walaupun tahu itu kesukaannya dia gitu. Ya anak kecil mah kan masih murni lah maksudnya. Iya. Segala sesuatunya masih fresh gitu loh Betul, onderdilnya masih bagus Masih gitu kan bagus. kata gue Dan mau karena udah onderdil. gede tuh terbiasa menyumpona si grid tadi. Jadi setiap si gridnya, oke gue ikut. Gitu. Ya sama kayak gua. Ini bener nggak sih gitu. pengaruh waktu kecil? Jadi ibaratnya kenapa kita bisa gede gitu? Ada kemungkinan gak nih? Dulu gue misalnya udah kenyang nih, ayo makan gitu, hebat dihabisin gitu misalnya kayak gitu ya. Oh enggak ngasih makanan, jadi kayak ada habit kalau udah kalau udah kenyang pun ada makanan habisin gitu kalau bisa gitu. Ini loh, ini mah pengalaman gua ya sama emak gua. Indung orang kan tipenya nu segala aya. Dahareun teh. Lu sarapan nih. Sarapan tuh ada nasi, ada bubur, ada sorabi. Mana tinggal milih mana yang mana. Itu gitu. Terus kalau makan lauknya itu ada 3 macam. Ada ayam, ada daging, ada ikan. Sayurnya 1 gitu justru. Sayurnya semacam tapi si dagingnya banyak. Nah, lucunya lagi kalau nyokap gua dulu sampai sekarang malah. Dia tuh suka kamu ya cenah asa booking badagan awak teh gitu kan. Ka urang komplain kan. Tapi telila deh itu cenah. Mama tadi beli apa gitu, misalnya beli gudeg, habisin cenah. Desah deui atuh nu di makan. Cek urang teh jero hati aja lamun urang. Kalau aku bisa berteriak, mak kan emak nunyarekan urang badag gitu nya. Beda dahar gudegna. Nah, aku dulu di dahar. Oke ya. Karena mak
Indung orang ngomong kayak sade atuh cenah. Mama di dengan duaan si Abah cenah. Ya kan orang teh. Guys teu teh ya. Tukang bakso tahu. Sekarang enak bakso tahu cenah. Meuli teh. Teu beak indung orang sok abisin cenah. Kan orang teh ya orang badan. Jadi orang memang sudah dibentuk dari tileletik. Juga gitu. Serius, sampai bini gua aja kalau ke rumah tuh ya, misalnya nginep di Nungurang gitu ya, di situ sarapan teh gitu. Milih ada roti bakar, ada sorabi. Ya. Otomatis kan itu kudu kabeh beak wah. Walaupun kita milih roti bakar, kan sorabi katanya, itu sorabi enggak dimakan. Mama udah beli. Ya sok. Ya, gitu. Lah, kerek beres ya, si cemilan isuk beak. Yuk makan dulu jam 10. Sok aing kita pada kumaha. Berarti kan orang mati ludik emang sudah kulturnya gitu. Nah makanya kultur di gua sekarang dirubah. Jadi kok emang nggak habis, save it for tomorrow gitu. Ada kulkas, ada segala macam. Cuma kan masalahnya gini loh, ada orang yang embung versi, namun orang nyebutnya versinya. Maksudnya ini nih tebeak isukan, aya kan nu kamari. Ada kan orang yang ada. Yang mindset gitu ada. Aya urang mah kan jika Kang Ibing itu angen kacang. Angen kita. Ya orang punya naikkan kaya gitu. Ya orang mah ada masalah. Terus gitu di oseng kan ditambahan di sayur gitu kan. Ya gue bukan tipe yang ribet kalau gue mah lamun siga gitu ge nya urang mah di dahar gitu. Nah, justru itu kalau gue mengumpulkan ke anak-anak gue seperti itu. Cuman kalau gue sendiri wah, sisa nih. Simpen weh. Dia tekung sisa jam balik dihandatkan. Iya makanya ya itu yang gue bilang contoh gue adalah kalau gue makan di mana sama bini gue nih udah beres makan jalan ada AP Family nih, bini gue kan doyan banget AP Family, beli buat di rumah, beli teh 20.000 30.000 gitu kan, kayak di jalan deh bari ngobrol gitu kan cemil, orangnya kan otomatis cika nepi ka garasi mah alhamdulillah diceun we tinggal wadah hungkul gitu kan beak di jalan ya. Berarti gitu. Emang kedisiplinan itu harus dijunjung tinggi. Dan itu susah. Jadi ya yang penting mah benar tadi maksudnya kesimpulannya adalah kita carinya sehat aja lah gitu. Kalaupun merasa bahwa untuk mengejar target berat badan segala orangnya hayang 70 deh kan bisa. Cuman kan ya effortnya juga ya gitu. Cuman ya itu setelah ngobrol sama teman gue juga dia ya mindset lu rubah bahwa tujuan lu olahraga adalah sehat. Itu aja dengan cara ya tadi yang seperti si Wa bilang kakaknya walaupun aktif berolahraga obat pun mah harus tetap jalan karena itu untuk menyeimbang ya karena gini lah kasarnya mesin kita teh sudah rusak kita dikasih oli terus tiba-tiba olinya diberhentiin ya kan akan bertambah rusak gitu kasarnya begitulah analoginya boleh lah perlu maintenance tertentu lah ya. Jadi kan si obat mah tetap walaupun memang kimia ya emang gimana lagi emang udah emang salah mana ya baheulana daharna. Betul. Ya udah resiko yang harus diambil daripada kita menghindari kimia dan memperpendek umur. Nah itu. Enggak semua obat-obatan buruk lah. Ada ya maksudnya jangan salahin obat-obatannya, salahin adalah mengapa lu harus makan obatnya itu sih menurut orang. Betul, setuju. Ya bijak juga lah juga bisa nggak mau kimia. Ya lu juga kan mempertahankan nyawa lu hidup lu kan penting juga. Iya, gitu. Tapi ayo kurang ajar oke aja orang sih. Maksudnya dah obat terus kehidupan tidak diperbaiki. Ya kan sih orang tadi mengumpulkan lah channel YouTube sing loba itu. Tapi mudah-mudahan lah kita diberi hidayah seperti kita berhenti merokok sehat menjadi badan lebih sehat. yang masih seperti kita ya kita masih harus sama-sama aja lah untuk kita berjuang bersama. Yang penting mah kemauan, itu ngumpulin kemauan bener. Betul, kemauan menjaga habit. Ya minimal kayak lah ya. Maksudnya bisa. Masalahnya enak warungnya. Bisa berhenti buat ini. Meuli naon teh kudu ka warung, lempang. Ayeuna mah kan tinggal di komplek, tapi harus di komplek. Di komplek mah ada lah. Di orang masih aya. Yang mana nanya kan ya? Di orang di orang Gomart. Iya kan rata-rata gitu aja online gitu meuli naon. Obat. Gojek, guys sarua. Orang mah ojek nya anggar tapi udah numpak mobil aja. Aya lempang ka garasi saya tikla. Aya yang anjing manfaat aja. 10 langkah mah ada, itu lumayan. Belum dari parkiran. Baru jeung dihitung teh mah 10 step rugi teh. Mau tisu teh kieu. Anjing capek. Acan katanya mana di parkiran ke nyokot loket obat kan itu sampai juga.
Orang kan nyokot obatnya di Jalan Sunda wae. Ya lumayan tuh parkirnya jauh, Bro. Oke, sekian aja obrolan kita. Semoga yang stay healthy lah ya. Kalian tetap sehat, apalagi dalam masa pandemi ini kita juga harus sering jaga kesehatan. Buat kalian yang masih beraktivitas. Hati-hati buat para ini yang apa namanya? Besok gak golongan teror istilahnya. Rebahan. Kalau rebahan, hati-hati ya, dan kalau rebahan tuh setidaknya sering jalan ke kamar mandi lah mungkin. Biar ada kegiatan. Mana kamar mandi rek culang-cilang penting. Atau keluar rumah betul ya. Keluar rumah kenapa sih ke kamar mandi? Bisa hoream keluar imah. Kan jika mana ya nonton di dia kamar mandi kan deket sok pada mana keluar ke garasi naon ke tetangga teh si bapak ieu naon. Bener gitu. Ada lagi fitnah. Bener tuh. Ini kamar mandi padahal di kamar mandi mana ya? Rek kerung tidak akan mengundang persepsi yang aneh. 10 stepnya itulah. Oke. Sekian aja dari kita. 10 step a day. Galakan hashtag 10 step a day lah. Minimalnya eta mah lumayan aja. Lamun teh nya rada langkahna di pondokan. Hayang leuwih di 10 mah. Potong di gedean anjir bisi urat ieu aja sobek. Oke, sekian aja dulu dari kita hari ini. Ya mudah-mudahan ada manfaat lah ya. Obrolan kita ketemu lagi minggu depan. Cerita hari ini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.